Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bibarakatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina ta'allamu wa 'allamul Qur'an amma ba'd. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Ambiya Abu Fatin, sahabat kamu belajar Al-Quran. Insya Allah dengan Ambiya Abu Fatin mudah belajarnya, cepat bisanya insya Allah. Kita bersyukur kepada Allah tentu saja yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjawab dan memenuhi panggilan-panggilannya. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. Yang terakhir kita sudah membahas ayat yang keempat, ya. Maka insya Allah pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di ayat yang kelima, ya. Tetapi tentu seperti biasa saya akan mereview terlebih dahulu, ya, ayat-ayat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, dan ini memberi ruang kepada sahabat Al-Quran yang baru bergabung pada kesempatan hari ini, ya. Baik, dan tidak ada salahnya juga buat sahabat Al-Quran yang sudah bergabung sejak pertama saya live, gitu ya, untuk memberikan penguatan-penguatan dan sekaligus juga menajamkan pemahaman kita terkait dengan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat yang keempat. Sebelum lagi nanti kita sampai di ayat yang kelima. Tapi, lagi-lagi saya tidak sungkan juga, mudah-mudahan sahabat Al-Quran juga berkenan ya, supaya nanti pertanyaannya tidak berulang-ulang ya. Walaupun memang sangat dinamis sekali ya, kawan-kawan kita ini yang belajar karena mereka juga sambil scroll, yuk. Kita berlomba bukan hanya mengisi dengan mereka yang, memenuhi kehidupan dunianya dengan, keinginannya, tapi juga kita memenuhi kehidupan mereka dengan kebutuhannya akan akhirat insyaallah ya. Jadi yuk, jangan sampai, live ini tenggelam, bantu untuk share-share kawan kita, segera join supaya nanti tidak tertinggal dengan pelajarannya dan tidak berulang pertanyaannya ya. Baik, semakin banyak tahu, semakin banyak yang terbantu. Dan semakin banyak kamu berbagi, biar tidak hanya kamu yang mengerti. Oke, sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT ya. Saya akan bacakan di surah Al-Baqarah ayat yang pertama hingga ayat yang keempat dan sekaligus mereview kembali tentang ayat-ayatnya, kajian terhadap ilmu tajwid, baik dari segi wakofnya, baik dari segi makharijul hurufnya, maupun juga dari segi sifatul hurufnya dan juga segala sesuatu yang terkait dengan apa yang kita baca. Baik, perhatikan dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekaligus juga perhatikan bagaimana saya membaca panjang 2 harokatnya. Saya ulang dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Tuh, ya. Jadi, saya sudah mencontohkan bagaimana menghitung panjang baik yang 2 harokat maupun juga yang 4 harokat dan juga yang 6 harokat, ya. Baik. Yang 2 harokat tentu saja pada lafaz ta'awudz dan juga basmalah kita sudah melaluinya. A'udzu billahi minasyaitoni. Tuh. Bismillahi ar-Rahmani. Tuh kan? Baik. Yang 6 harokat atau yang 4 harokat terlebih dahulu, itu di ujung-ujung ayat tadi, saya sudah mencontohkan yang 4 harokat, ya. Ar-Rahim. Tuh.
Satu, 2, 3, 4, ya. Ar-Rahim. Nah, jadi dibiasakan nih, ya sahabat Al-Quran, menghitung dengan jari-jari kita. Nah, 1, 2, 3, 4. Kita buka jari-jari kita dan kita tutup dengan gerakan yang sesuai dengan ritme bacaan Al-Quran kita. Maksudnya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, ya. Jadi jangan kalau bacanya lambat terus ngitungnya cepat atau kebalikannya, bacanya cepat ngitungnya lambat gitu, jangan ya. Jadi harus balance, harus senada dan seirama. Itu dia, sesuai dengan ritme bacaan Al-Quran kita ya. Baik. Jadi dengan cara seperti ini sahabat Al-Quran itu insya Allah akan membantu insting kita ya. Atau sahabat Al-Quran boleh juga membuat 2 titik imajiner ya. Jadi bayangkan di depan saya ini ada 2 titik nih ya. Atau mungkin titik yang pertama, oke. Titik yang pertama titik yang pertama itu adalah kacamata saya sebelah kanan, titik yang kedua kacamata saya sebelah kiri gitu ya. Jadi tinggal lihat 2 titik itu saja. Bismillahi, tuh. Bismillahi sambil ditunjuk. Tuh 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bolak-balik tuh kacamatanya. Satu, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan. Baik. Alif lam mim, itu alifnya tidak ada unsur panjang, kemudian lam karena bunyi lam itu ada tanda panjang dengan sukun, bahkan nanti bertasydid sebab nanti ketemu lagi dengan bunyi pada saat kita menyebutkan kata mim ya. Maka di sana ada mad lazim musaqqal harfi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, katakanlah begitu ya. Lam. Saya ulangi. Lam. Nah, gitu ya ngitungnya ya. Teman-teman masing-masing silakan mencoba untuk membuat 2 titik imajiner. Atau kalau teman-teman pegang mushaf Al-Qur'an gitu ya, satu sudut mushaf Al-Qur'an itu sebelah kiri misalkan itu jadikan titik yang pertama, sudut yang lain itu jadikan titik yang kedua gitu. Ya, ini tips nih ya. Jadi bagaimana menghitung kadar harokat itu supaya konsisten, supaya sama. Nah, cukup menggerakkan bacaan kita itu dari satu titik ke titik yang berikutnya gitu ya. Baik, jadi kalau teman-teman boleh lihat kacamata saya juga boleh ya, bayangkan di situ ada titiknya ya. Titik satu, titik kedua. Kalau 4 harokat kan berarti tinggal ngitung 2 kali. Satu, 2, maksudnya 2 balikan. Satu, 2, 3, 4. Nah gitu, kalau 4 harokat. Kalau 6, 3 balikan. Satu, 2, nih, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, ya kan? Nah, kalau di sudut mushaf juga boleh tuh ya. Sudut mushaf sebelah kiri itu titik yang pertama, sudut mushaf sebelah kanan titik yang kedua. Jadi nanti menemukan alif lam mim contohnya yang 6 harokat itu, tinggal hitung aja dari sudut sebelah kiri atas ke sudut sebelah kanan atas gitu ya. Alif lam mim. Ya walaupun nanti mata kita dan kepala kita nggak usah goleng-geleng juga kayak gitu ya. Tapi seenggaknya ini kan berproses ya dalam rangka membangun insting kita ya, membangun intuisi kita untuk membiasakan kadar harokat yang tepat ya. Kan pada akhirnya nanti ketika kita sholat, itu kan kita tidak, menghitung-hitung gitu ya. Itu insting yang diperlukan, yang dibutuhkan. Nah itu ya, baik. Saya ulang alif lam mimnya. Jangan lupa juga ada bacaan gunnah di sana yang harus keluar dari rongga hidung selain ditahan suaranya. Alif lam mim. Itu dia ya. Baik. Yang pertama sudah ya sahabat Al-Quran ya, alif lam mim. Berikutnya yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Tuh, 2 apa namanya, 2 balikan ya. Muttaqinnya karena dia mat alif sukun, kita ambil yang 4 harokat. Hudan lil muttaqin. Ya, saya ulang. Hudan lil muttaqin. Tuh, kan. Jadi silakan masing-masing membuat titik imajiner ya. Alladzina alladzina 2 harokat saja dan huruf dzalnya jangan lupa itu di ujung lidah kita bersentuhan dengan gigi sir atas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi.
ghaibi, huruf ghain keluar dari, tenggorokan bagian atas atau dikenalnya dengan tenggorokan terdekat, ya. Karena kalau dari atas, ya, dari seluruh unsur makharijil huruf kita itu, ya, itu yang terdekat tenggorokan itu adalah tenggorokan atas, tenggorokan tengah, kemudian tenggorokan bawah, ya kan. Nah, tenggorokan atas itu yang paling dekat disebut dengan adnal halqi, ya, yang tengah wasatul halqi, yang terjauh yang di bawah itu adalah aqsal halqi. Ingat saja Masjidil Aqsa, masjid yang jauh gitu ya. Jadi aqsal halqi itu adalah bagian tenggorokan yang terjauh atau tenggorokan bagian bawah. Nah, huruf ghain itu dari tenggorokan bagian atas, ya, adnal halqi. Gha dibaca dengan suara menebal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Shalah. So-nya dibaca menebal, lahnya dibaca 4 harokat. Atau boleh juga 2, boleh juga 6. Tapi dari awal saya sudah ambil yang 4 ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Tuh. Wa mimma gunnahnya perhatikan ada 2 gunnah pada penutup ayat, ketiga ini ya. Wa mimma wa mimma razaqnahum tuh, wa mimma sama ya, kadar tahanannya itu sama ya. Masuk dari rongga hidung, mimma itu pun juga masuk dari rongga hidung. Nah, ini ya. Wa mimma sama yunfikun. Wa mimma, oke, saya pertebal, maksudnya saya perbesar. Bagaimana menghitung wa mimmanya itu? Mim itu dihitung satu ketuk, tasjidnya satu ketuk, maknya pada ketukan yang ketiga ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau mimma ya, kita hitung mim tasydid baru fathah. Kalau yang yunfikun kita hitung nun sukun baru kasrah, ya kan? Kasrah di huruf fi tentu saja kan. Jadi kalau kita membaca wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, oke. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuh ya. Jadi teman-teman sederhana saja ya bagaimana supaya kita, memiliki kebiasaan yang baik untuk menyempurnakan kadar gunnahnya. Nah, hitung. Ngitungnya itu nggak usah pakai jari-jari lah. Segala sesuatu yang ada di mushaf, biarkan dia berbicara gitu ya. Biarkan dia menjadi petunjuk buat kita, termasuk juga petunjuk di dalam aspek membacanya gitu ya. Jadi nggak usah sibuk tangan kita ya. Sudah mah tangan kita teh sibuk pegang handphone kalau baca Qur'annya pakai HP ya. Atau tangan kita sibuk menggunakan mushaf gitu. Nah, terus harus disibukkan pula dengan jari-jari kita yang menghitung kadar harokat. Nah, gitu ya. Jadi langsung saja menggunakan tanda-tanda yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita membaca wa mimma, sekali lagi hitungnya dari sini. Wa mimma, tuh. 1, 2. Nah, ma-nya ini udah huruf yang lain, udah huruf yang ketiga ya. Jadi yang 2 ketuk itu dihitungnya itu yang mim bertasydidnya saja ini. 1, 2, 3. Masih ingat kalau mim bertasydid itu kan hakikatnya sama seperti mim sukun ketemu dengan mim yang bertanda harokat ya. Baik. Jadi kalau saya, detilkan tulisannya begini, mim sukun, baru mim bertanda fathah, ya kan? Nah, huruf mim bertanda sukunnya inilah yang kemudian kita baca selama 2 ketuk atau 2 harokat, ya. Jadi, wa mim tuh, hitungnya begitu tuh, ya. Wa mim huruf mimnya dihitung 1, sukunnya dihitung 2. Nah, ma-nya ini udah terpisah. Wa mimma wa mimma. Oke. Nah, kalau yunfikun malah lebih kelihatan lagi kan huruf sukunnya ya. Jadi dihitung nun satu, sukunnya yang kedua. Yunfi wa mimma razaqnahum
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ya. Baik, mudah-mudahan cukup membantu ya sahabat Al-Qur'an tipsnya bagaimana menghitung kadar bacaan yang 2 harokat ya. Untuk bukan bacaan panjang ya, bacaan gunnah maksud saya ya. Kalau yang panjangnya tadi sudah dijelaskan ya. Baik, saya ingatkan juga sekarang ayat seterusnya yaitu ayat yang keempat. Walladzina Walladzina yu'minuna. Ingat di sini ada 2 huruf yang perlu diberikan perhatian lebih yang sering terjadi kesalahan yaitu walladzina huruf dzalnya walladzina ya tidak zina, tidak wallazina tapi walladzina. Makanya biasakan ya sahabat Al-Qur'an ya kalau panggil ustaz itu jangan ustaz. Ustaz, ustaz, gitu ya. Jadi kita tidak memiliki kebiasaan yang baik dalam mengucapkan huruf dzalnya ya. Jadi harusnya ustaz. Nah, gitu ya. Tidak ustaz, apalagi ustaz, ustaz, atau ustad, ustad. Ya, jadi biasakanlah menyebutkan kalau dalam bahasa Arab, ya tentu dengan apa namanya, sesuai dengan makhraj dan juga sifatnya ya, gitu ya. Baik, jadi alladzina yu'minuna, yu'minuna. Bunyi hamzahnya, nah di sini ada bunyi hamzah, itu ditekan, dijeda, karena dia punya sifat syiddah. Syiddah itu punya karakter jeda suara sesaat. Jadi, walladzina yu'minuna. Tuh. Nah, seterusnya yang juga nggak kalah penting, sahabat Al-Quran, ini pembahasan kita semalam yang kita, apa namanya, zoom in begitu luar biasa dan juga tidak jarang menimbulkan pertanyaan ulangan gitu ya. Boleh diulangi. Maaf saya baru gabung, bisa dijelaskan lagi ya, gitu kan. Makanya kata saya juga ya, biar pertanyaan itu nggak berulang teman-teman ya gitu ya. Jadi coba ajak teman-temannya segera bergabung gitu ya, biar nggak ketinggalan, biar nggak saya ulang-ulang lagi gitu ya. Walaupun sebetulnya pengulangan itu tetap membantu ya, buat teman-teman yang sedang belajar ya. Karena semakin sering kita mengulang, dia akan semakin nempel dan akan semakin paham, begitu ya. Maka begitu juga dalam kita membaca. Jadi teman-teman nggak perlu sungkan ya. Bukan mengulang yang tidak perlu ya, kemarin kan ada tuh yang, apa namanya, curhat lah ya gitu kan. Saya kalau baca Al-Quran tuh suka mengulang-ulang gitu ya, mengulang yang tidak perlu misalkan nalladzina kafaru kafaru ru. Kenapa sering mengulang? Itu biasanya kita belum siap dengan huruf atau kalimat yang ada di setelahnya gitu biasanya ya. Nah, makanya untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif itu, bacanya terputus aja nggak ada masalah, itu lebih terhormat. Innal ladzina atau kalau di sini kan wal ladzina yu'minuna. Itu lebih baik tuh ya daripada diulang-ulang nggak jelas gitu ya. Baik. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Pada kata bima nih sahabat Al-Qur'an, bima unzila, ada 2 kaidah yang harus kita perhatikan dengan baik. Apakah kaidah itu? Yang pertama adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ya. Pada saat kita membaca bima unzila, di sini ada tanda panjang ya, ma ketemu dengan hamzah pada kata unzila. Tanda panjang bertemu dengan hamzah, oke, itu menyebabkan bacaan kita menjadi panjang 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Saya ulangi, tanda panjang, alif, waw mati, ya mati, itu kan panjangnya 2 harokat. Tetapi jika dia bertemu dengan hamzah, dia hamzah, maka dia bertambah panjang, ya, ziyadah. Oke, ziyadatus shaut, ya, suaranya bertambah, ya, bertambah panjang maksudnya menjadi berapa harokat? 4 harokat, ya. Jadi mad, alif, waw mati, ya mati bertemu dengan hamzah itu bertambah panjangnya menjadi 4 harokat. Boleh juga 5. Bertambah panjang menjadi 4 harokat, boleh juga 5, ya. Kamu lebih pilih yang mana? 4 atau 5? Itu suka-suka saja. Kalau saya lebih pilih yang 4 ya, kenapa? Kalau ada pilihan yang lebih sederhana, kenapa harus pilih yang sulit kan gitu ya. Gitu, jadi bimaun tuh. Kalau 5 berarti pas ngebuka lagi tuh.
Bimaun. Tuh, jadi kalau 5 itu pas ngebukanya lagi. Kan kalau 4 pas keempatnya ya, 1, 2, 3, 4 ya. Maun. Tapi kalau 5, 1, 2, 3, 4, 5 pas ngebuka lagi alif tuh. Maun, tuh kan? Oke, saya contohkan yang 4 ya. Bima unzila. Kalau yang 5, bima unzila ilaik. Nah, gitu ya. Kamu sahabat Al-Quran mau pilih yang 4, mau pilih yang 5 silakan. Konsisten itu better ya. Baik, kita ulang sekali lagi. Bima unzila ada fathah dengan alif ini adalah tanda panjang. Tanda panjang alif ini asalnya adalah 2 harokat, tapi bila bertemu dengan hamzah pada kalimat unzila, maka dia kita panjangkan bunyinya menjadi 4 harokat, boleh juga 5 harokat ya. Nah, jangan lupa sahabat Al-Quran, pada saat membaca unzila, itu ada nun bertemu dengan huruf zai. Di situ berlaku huruf ikhfa. Semalam pun kita sudah kaji ya, bagaimana membaca ikhfa. Jadi, untuk memahami ikhfa masih ingat, apa yang harus kita pahami dulu? Ya. Sebelum memahami ikhfa itu, kita harus paham konsep dasarnya tentang idhar. Ya, kita juga perlu paham konsep dasar tentang idgham. Karena ikhfa itu definisinya adalah ikhraju oh, la. An-nutqu bil harfi bisifati bainal idhari wal idgham ma'a baqa'il ghunnati fi harfil mukhfa atau fi harfil awal ya. Yang dimaksud dengan fi harfil awal itu adalah huruf nun dan juga huruf tanwinnya ya. Baik. Jadi pengucapan huruf di antara sifat idhar dan juga sifat idgham. Jadi kalau idhar itu dia masih di tempatnya, kalau idgham itu sudah masuk ke tempat yang baru, nah kalau ikhfa itu dia baru sudah pindah dari tempatnya semula, tapi belum masuk ke tempat yang baru, dia baru menutup saja tuh, ya kan? Nah, jadi ikhfa itu menutup. Maka unzila huruf zai ya, huruf zai-nya itu kan ujung lidah kita berada di belakang gigi bagian bawah ya, di gusi, belakang gigi bagian bawah ya. Huruf nunnya ujung lidah kita dengan langit-langit. Tidak unzila, apalagi ungzila, tidak boleh ya. Tapi huruf nunnya sudah pindah dari langit-langit ya, menutupi tempat keluarnya huruf za. Di mana itu? Di belakang gigi seri bawah ya. Unzila, unzila. Bukan hanya menutup tetapi juga berkonsekuensi kepada bunyinya di mana harus dengung ya, ditahan selama 2 harokat dan keluar dari hidung. Sengau. Gitu ya. Sengau itu bahasa Indonesia, bahasa Melayu sama aja. Bahasa Sundanya apa ya? Kalau bahasa Jawa brengengeng tuh ya. Kalau bahasa Sunda ngirung. Bahasa Sunda ngirung ya. Bahasa Banjar apa tuh ya? Bahasa Batam, bahasa Bugis apa tuh ya? Mungkin khas masing-masing daerah punya bahasa ya. Baik. Unzila bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Qablik. Oke. Seterusnya, bima dengan wama unzila sama pembahasannya. Berikutnya adalah kalimat min qablik. Ya. Min qablik ini juga ada ikhfa, huruf nun ketemu dengan huruf kaf. Nah, lalu apa perbedaan ikhfa pada unzila dengan ikhfa pada kata min qablik? Perbedaannya yaitu pada sifat yang dimiliki oleh huruf yang dihadapi oleh huruf nun. Kalau huruf zai itu hurufnya istifal, kalau huruf qaf itu sifatnya adalah isti'la. Isti'la itu punya kaidah ya, kullul musta'la mufakhamah. Itu bukan hanya tebal tapi juga menebalkan. Maka huruf ikhfa-nya itu ikut menebalkan. Jadi huruf nunnya nanti tanwinnya kalau ketemu dengan huruf qaf itu dibaca tebal berbanding kalau nunnya bertemu dengan zai. Perhatikan perbedaan keduanya nih. Kalau unzila begini bunyinya. Unzila. Kalau min qablik bukan min tapi mil. Sahabat Al-Quran tolong bedakan. Oke. Pilih satu atau dua yang dibaca tebal. Pilih satu atau dua yang dibaca tebal. Min qablik. Satu.
Min qablik. 2. Saya ulang, silakan bagi respon, pilih satu atau 2 yang tebal. Min qablik. 1. Min qablik. 2. Ya, atau mungkin masih ada yang belum bisa membedakan ya, manakah yang tebal itu di antara 1 dan 2 ya. Oke, silakan bagi respon dulu ya, supaya teman-teman, bisa dipastikan dulu pembahasan saya bisa dimengerti ya, bisa dipahami dan teman-teman bisa membedakan antara bunyi tipis dan bunyi tebal. Saya ulang ya, manakah yang tebal? Ikhfanya, manakah yang tebal? Min qablik. 1, min qablik. 2. Oke, sekali lagi, yuk. Kalau yang masih confuse, perhatikan dengan seksama ya, bila perlu earphone-nya, headset-nya itu ditekan sampai betul-betul jelas gitu ya, atau clip on saya cukup dekat ya. Baik, saya ulang, 1, min qablik. 2, min qablik. Baik, sekarang kita coba cek respon ya. Baik, Masya Allah, kali ini kompak sekali nih sahabat Al-Quran kita nih ya. Semuanya menjawab 2. Masya Allah, tabarakallah ya, alhamdulillah. Semuanya menjawab 2. Wow, ramai betul yang memberi respon 2. Oke, kalau begitu confirm ya. Sudah boleh dipahami bisa membedakan mana yang tipis dan mana yang tebal ya. Jadi, kalau huruf nun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, di mana huruf ikhfanya itu adalah huruf isti'ala atau punya sifat isti'ala, maka nun atau tanwinnya bunyi gunnahnya itu ikut menebal. Nah, gitu ya. Bunyi gunnahnya, bunyi ikhfanya itu ikut menebal. Jadi tidak min qablik, tapi min qablik. Pangkal lidahnya itu terangkat ke langit-langit. Ya, bibir bawah bolehlah membantu ya. Min qablik. Ya, tapi kalau unzila tidak. Unzila. Oke.